Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini kita akan bahas tentang ICT Unicorn Setup. Jadi ini juga menjadi salah satu setup favorit dari ICT sendiri. Nah, apa itu ICT Unicorn Setup dan bagaimana kita bisa mengenalinya dan memanfaatkannya untuk benefit kita? Nah, di video hari ini kita akan bahas kupas tuntas seputar ICT Unicorn Setup. Dan sebelumnya, seperti biasa, thank you buat para sahabat Traktir Kopi yang udah setia mendukung channel ini dari bulan ke bulan. Oke, dan buat teman-teman yang mau join, Anda bisa baca di benefit apa aja yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman jadi membership Traktir Kopi gitu ya. Dan kurang lebih ada 9 video eksklusif yang hanya bisa diakses untuk member. Dan dari terakhir video eksklusif terakhir itu kita bahas tentang money management. Jadi money management anti margin call gitu ya. Jadi silakan yang mau join langsung aja nanti bisa klik di deskripsi video. Jadi nanti yang udah join kita ketemu lagi di Zoom berikutnya. Oke? Nah, kita masuk ke pembahasan di hari ini. Jadi apa itu unicorn model ya? Jadi pertama kita harus ngerti dulu beberapa hal, beberapa poin. Jadi di sini saya udah tulis dan teman bisa baca. Yang pertama kita harus bisa mampu mengenali PD array yang namanya breaker block. Dan saya ngeliat masih banyak banget yang bingung untuk mengenali apa itu breaker block ya. Jadi masih ke saru gitu ya antara breaker block dengan order block. Dan ini juga nggak cuma problem di kita gitu karena waktu awal-awal saya belajar ICT gitu ya di momen ICT viral beberapa tahun lalu itu kan banyak banget youtuber-youtuber yang juga bikin video-video pengajaran ICT gitu ya. Jadi ada yang fair value gap, ada yang breaker block dan lain-lain. Bahkan di YouTuber-YouTuber luar pun ya, kalau teman-teman nonton, kayaknya masih ada video-videonya sampai sekarang juga masih ada ya. Itu satu YouTuber dengan YouTuber lain tuh punya definisi yang berbeda dengan breaker block. Nah, ini yang kadang jadi bikin masalah nih. Jadi kalau teman-teman mungkin nontonnya itu dari YouTuber lain ya, maksudnya belajar itu bukan langsung dari ICT-nya, tapi nonton dari YouTuber-YouTuber lain yang mungkin ngajarin ICT juga, bisa jadi ada perbedaan definisi breaker block antara mereka dengan ICT-nya langsung. Oke. Nah, ini saya jadi kasih tahu dulu original definition breaker block dari ICT-nya langsung. Jadi itu bisa satu candle atau series candle. Jadi sama seperti order block ya. Bisa satu candle atau series candle. Bisa satu candle atau beberapa candle gitu ya. Candle bullish atau bearish terakhir yang mendorong harga melakukan sweep liquidity. Lalu candle atau series candle tersebut di break dengan displacement candle. Jadi ada beberapa poin penting nih untuk breaker block. Yang pertama dia bisa single candle atau dia juga bisa series candle. Yang kedua ini kuncinya nih bahwa dia harus terjadi sebuah sweep liquidity. Jadi kalau teman-teman belum bisa mengenali atau belum mampu memahami sweep liquidity, ya saran saya nonton dulu video-video tentang sweep liquidity. Udah ada beberapa video saya bahas tentang sweep liquidity. Oke. Jadi hal pertama yang harus dikenali ya bisa jadi single candle atau series candle. Yang kedua, dia wajib ada sub liquidity untuk menjadi valid sebuah breaker block ya. Dan eh, ini kunci ketiganya, yaitu displacement candle. Oke, single candle atau series candle, sweep liquidity, dan displacement candle. Ini tiga kunci utama untuk bisa mengenali ICT breaker block. Oke, nah ini saya tekankan lagi. Kunci breaker block adalah sweep liquidity dan displacement candle. Oke, displacement candle bukan hanya sekedar wick ya. Ini karena masih banyak juga yang nanya, tapi displacement candle itu artinya adalah strong body candle ya. Jadi bukan hanya sekedar ditembus dengan wick ya atau ditembus dengan candle yang bodinya lemah misalkan doji tapi betul-betul swing high atau swing low terakhir itu single atau series candle itu di break dengan body yang strong ya kita mau ngeliat ada strong body ada Marubozu candle yang nge-break itu oke. Nah ini bullish breaker ketika bullish breaker maka yang dipakai adalah candle bullishnya jadi ini berbeda dengan order block ya. Kalau order block kan bullish order block itu yang dipakai adalah bearish candlenya. Tapi kalau bullish breaker itu ya yang dipakai adalah candle bullishnya. Candle bullish terakhir yang di break dengan displacement candle dan bearish candlenya itu adalah candle bearishnya ya. Yang bearish terakhir yang di break dengan displacement candle. Oke, jadi ini teorinya dulu. Teman-teman sebelum masuk ke praktek, saran saya adalah kalau masih bingung di pause dulu videonya, dibaca-baca dulu ini satu-satu ya, dicoba ya diingat-ingat lah, di memorize sebentar ya, dibaca-baca dulu nanti supaya nanti begitu praktek teman-teman gak bingung gitu ya, karena ini
harus bawain teorinya dulu nih, karena kalau teorinya saya nggak bawain langsung ke praktek, nanti mana jadinya bingung. Jadi lebih baik teman-teman belajar dulu teori dasarnya, supaya fundamental dasarnya benar, nanti setelah pengertian dasarnya teorinya benar, nanti baru ke prakteknya itu jadi enak. Oke, jadi silakan di pause sebentar dan dibaca-baca dulu atau di memori sebentar. Oke, nah kita lanjut sekarang. Ini adalah slide dari ICT langsung yang ketika di momen dia mengajarkan tentang ICT Breaker Block. Kalau nggak salah ini slide dari ICT Mentorship 2023 ya, kalau nggak salah. Nah, jadi sesuai dengan definisi di awal, karena kan seperti yang tadi saya bilang ya, ada banyak, bukan banyak lah, tapi ada beberapa YouTuber tuh yang punya definisi berbeda tentang breaker block gitu ya. Jadi mungkin juga ketika teman-teman dengar ini, definisi breaker blocknya, loh kok begitu ya definisi breaker blocknya. Jadi biar nggak saru, biar tidak debat kusir, mana yang benar, mana yang salah, kita langsung aja pakai original source-nya ya. Jadi ini sumber original langsung yang menciptakan breaker blocknya, ICT breaker block. Dan di video ICT sendiri ya, di mentorship, kalau nggak salah 2023 ya. Kalau misalnya saya salah, teman-teman tolong koreksi saya di kolom komentar ya. Tapi kalau saya nggak salah sih dia ngajarin, ada salah satu slide ini juga diajarin di ICT Mentorship 2023, dia menjelaskan tentang fungsi breaker block. Nah, jadi di sini jelas ya, sesuai dengan definisi yang udah saya ceritakan di awal. Yang pertama itu dia harus wajib ada sweep liquidity ya. Di sini juga Michael udah nulis buy side liquidity ya. Jadi di sini udah sweep, lalu setelah dia sweep ada displacement candle ke bawah. Oke. Lalu bullish bearish breakernya itu yang dipakai adalah ini ya, candle ini ya. Kenapa candle ini? Karena kita bisa lihat ya, di sini ada high, di sini ada low, di sini ada higher high. Oke. Ada high, low, higher high, kemudian di break. Oke. Nah, sehingga breakernya itu ICT breakernya itu adalah ini ya, ICT bearish breakernya. Dan kebetulan juga kalau kita lihat di sini ada fair value gapnya. Jadi di sini juga masuk kategori sebagai ICT unicorn model ya, yaitu gabungan dari ICT breaker block dengan ICT fair value gap. Oke, jadi clear ya untuk breaker block harus ada sweep liquidity. Oke. Lalu ada displacement candle. Kita lihat bagaimana displace candle-nya ini ada ketika dia nge-break low di sini. Itu di-break dengan displacement candle seperti ini. Oke. Kemudian dia naik lagi retrace ke area premium, masuk ke breaker block dan fair value gap di sini, baru dia melanjutkan penurunan lagi ke bawah. Oke. Jadi clear ya untuk definisi ICT breaker block. Semoga nggak jadi debat lagi. Ini langsung original source-nya langsung. Teman-teman bisa cek langsung ke Inner Circle Trader sendiri ya, ke YouTube-nya ICT untuk belajar tentang ICT breaker block atau ICT unicorn model. Oke, jadi clear ya untuk definisi dari ICT breaker block. Oke, nah jadi apa itu unicorn model? Oke, unicorn model itu adalah kombinasi antara dua PD array nih, yaitu antara breaker block dengan fair value gap. Oke, kalau ini teman-teman mungkin kalau fair value gap teman-teman udah ngerti lah gitu. Jadi unicorn model itu adalah definisi dari breaker block dengan fair value gap. Mungkin yang bingung itu breaker blocknya itu yang mana gitu ya. Mungkin kalau unicorn modelnya sih teman-teman saya rasa udah pada tahu ya, itu gabungan dari breaker block plus fair value gap. Tapi mungkin yang masih bingung itu nanti mencari tahu atau mengenali breaker block itu yang mana. Jadi kalau masih bingung, balik lagi aja ke slide sebelumnya ya, ke putar videonya sedikit ke tadi di awal. Nah itu nanti tadi saya udah jelasin tentang breaker block dan itu langsung dari original source-nya yaitu dari ICT sendiri. Oke. Nah di sini juga ada beberapa rules lagi untuk membuat unicorn model itu menjadi valid ya atau menjadi strong modul. Oke. Yang pertama adalah unicorn model itu baru menjadi valid kalau ada fair value gap yang terbentuk ya selaras dengan breaker blocknya. Jadi ini penting ya teman-teman. Jadi kita mau ngelihat ya ketika si breaker block ini di break dengan displacement candle yang nge-break si breaker block ini meninggalkan fair value gap ya. Jadi ini kalau masih bingung nggak apa-apa diinget-inget dulu di memorize dulu nanti baru masuk ke contohnya. Tapi unicorn model itu adalah ketika breaker blocknya itu di break dengan displacement candle dan candle yang nge-break dengan displace itu meninggalkan fair value gap. Kalau tidak ada fair value gap yang terbentuk ketika
breaker blocknya itu di break ya, maka itu bukan menjadi unicorn model, itu hanya breaker block biasa. Oke, karena sekali lagi unicorn model itu adalah kombinasi dari breaker block dengan fair value gap. Oke, nah ini juga nih unicorn model itu menjadi sangat efektif jika selaras dengan higher time frame bias ya. Jadi selalu kuncinya adalah higher time frame bias, kemampuan untuk mampu mengenali bias di higher time frame itu menjadi amat sangat penting. Apalagi unicorn model ini kan sebenarnya continuation model ya gitu. Jadi kalau teman-teman nanti backtest, teman-teman akan kenalin pola bahwa kalau polanya tuh lagi trending, ya kalau market itu lagi trending, biasanya itu dia suka apa baliknya atau ketika dia retrace, dia itu nanti continuationnya di breaker block gitu. Jadi kadang banyak juga kan kemarin teman-teman yang DM di Instagram ya, mereka bilang, "Bang, ini udah backtest pakai order block kok jarang kejemput ya?" Banyak kan kejemputnya di breaker block gitu. Nah, itu benar. Jadi kalau market profilnya market itu lagi trending ya, lagi cenderung bergerak dalam satu arah, itu memang dia cenderung baliknya tuh ke breaker block dibanding ke order block. Oke. Nah, jadi kemampuan kita untuk mengenali dulu higher time frame bias itu penting. Jadi unicorn model itu menjadi efektif sekali ya. Kita nggak perlu takut entry di unicorn model kalau kita udah mampu mengenali higher time frame biasnya dulu. Oke. Dan unicorn model itu juga menjadi sangat efektif kalau dia terbentuknya tuh di higher time frame PD Ray. Jadi bukan bukan sembarang breaker block atau bukan sembarang fair value gap, tapi dia juga terjadinya di sebuah key level ya, di sebuah apa ya? Ya level yang penting lah, yaitu di dalam higher time frame PD Ray. Jadi misalkan terbentuknya di apa weekly fair value gap atau daily fair value gap gitu ya, atau monthly order block gitu ya. Jadi dia terbentuk di sebuah higher time frame PD Ray itu akan menjadikan dia semakin kuat ya, menjadikan semakin strong. Oke. Lalu time and price menjadi sangat penting jika entry pada kill zone dan lower time frame. Jadi di sini saya akan kasih dua contoh untuk unicorn model. Satu untuk yang suka dengan swing atau position trader. Satu lagi untuk yang mungkin sukanya sama scalping ya, mainnya di time frame lebih kecil. Nah, kalau teman-teman mainnya udah di time frame gede, ya jadi udah mainnya H4 ke atas atau mungkin H1 lah ya. Ya, tapi saran saya H4 ke atas lah. Oke. Kalau udah entry-nya tuh udah pakai time frame-nya H4, itu udah nggak usah terlalu pusing dengan kill zone, udah nggak usah terlalu pusing dengan waktu ya. Kenapa? Karena kalau entry-nya di time frame besar, itu pasti teman-teman sudah memberikan ruang yang cukup untuk ruang gerak stop loss teman-teman. Jadi tidak terlalu memusingkan nanti ketika ada pembukaan jam kill zone, dia ada Judas swing di sana, Judas swing di sini, kita udah nggak terlalu fokus karena kita percaya bahwa stop loss kita itu punya cukup ruang gerak untuk membiarkan harga bergerak dulu sebelum sorry untuk ya membiarkan harga bergerak dulu sebelum nanti dia melaju ke take profit kita. Tapi kalau teman-teman mau mainnya di time frame kecil nih, oke, atau specifically mainnya di kill zone, nah itu teman-teman harus hati-hati ya, karena kalau entry di time frame kecil, otomatis pasti stop loss kita juga pasti lebih kecil. Nah, jadi sangat mungkin teman-teman, biasnya udah benar, cuman tetap kena SL. Mungkin nanti habis kena SL baru dia bergerak sesuai dengan analisis bias teman-teman. Nah, jadi hati-hati nih kalau misalkan mau betul-betul mainnya di time frame kecil ya atau mainnya di time window tertentu, itu pastikan teman-teman entry-nya menggunakan time and price. Pastikan menunggu waktu di mana volatilitas itu ada ya, di mana injeksi volume itu ada. Oke, nanti contohnya akan ada di belakang. Jadi ada dua contoh yang akan saya kasih. Satu untuk position trader atau swing trader, satu lagi untuk para scalper atau intraday trader. Oke. Next gitu ya. Nah, ini ya sebelum masuk ke unicorn model, saya mau mulai dengan ini dulu. Jadi ini adalah perbedaan antara liquidity sweep versus failure swing ya, karena masih banyak yang nanya. Kenapa ini menjadi penting sebelum masuk ke unicorn model? Karena sesuai dengan definisi dari unicorn model, bahwa unicorn model itu baru menjadi ada ya, baru valid kalau dia sudah melakukan sweep liquidity terlebih dahulu. Sementara kita tahu bahwa pengertian dari failure swing, oke, jadi saya ulang aja lah. Jadi kalau liquidity sweep itu kan adalah terjadinya sweep ya. Jadi maksudnya market itu bergerak menembus, kalau dalam konteksnya price action ini, market bergerak menembus sebuah low
Kemudian setelah dia mengambil sebuah low, ya dia masuk ke higher time frame PD array, lalu seketika itu juga dia langsung berbalik dengan cepat. Oke, di reverse dengan cepat sehingga ini sebenarnya ujung-ujungnya nanti begitu closing candle bentuknya cuma wick doang, wick panjang tapi nggak ada body sama sekali. Nah itu kita bisa mengenalnya sebagai liquidity sweep. Oke, tapi kalau failure swing itu dia adalah ketika price action itu atau harga itu gagal untuk mengambil sweep liquidity sekali lagi. Jadi misalkan ini lagi turun ya, masuk ke sebuah tampilan PDR lalu dia gagal mengambil atau nge-sweep low di sebelumnya, di previous low-nya. Jadi dia gagal membuat low yang baru ya, gagal melakukan sweep, kemudian dia sudah reverse. Nah, itu disebut sebagai failure swing, oke? Bisa juga ketika terjadi failure swing, ya bisa juga nggak selalu ya teman-teman, balik lagi nggak selalu ya. Tapi bisa aja ketika terjadi failure swing ini biasanya ketika kita cross check dengan pair korelasi pair yang lain bisa jadi dia terjadi SMT ya, Smart Money Tools atau Smart Money Technique gitu ya. Jadi walaupun nggak selalu ya teman-teman. Jadi ini perbedaan antara liquidity sweep dengan failure swing. Jadi failure swing ini memberikan kita konteks ya, memberikan kita konteks bahwa harga itu memang mau melakukan distribusi yang cepat dan kencang. Jadi saking dia ingin melakukan distribusi ke atas, dia sampai apa ya? Ya bisa dibilang dia gagal ya. Dia gagal mengambil liquidity sweep terlebih dahulu karena dia udah terlalu ingin bergerak ke atas. Oke, jadi kurang lebih begitu ya perbedaan antara liquidity sweep versus failure swing. Dan untuk konteks unicorn model, ketika terjadi failure swing begini, artinya tidak ada sweep liquidity, sekalipun swing high ini di break dengan displacement candle dan di sini meninggalkan fair value gap, ini bukan unicorn model. Oke, unicorn model sesuai dengan syaratnya, dia wajib mengambil sweep liquidity terlebih dahulu seperti di contoh ini. Jadi ngerti ya teman-teman ya ini mungkin kesannya ya ini teori doang gitu ya tapi tetaplah kita respect sama kreatornya oke sama original kreatornya jadi saya mau bahas dengan gamblang sesuai dengan original kreatornya yang ngajarinnya gimana gitu jadi beliau yang bilang bahwa unicorn model itu baru menjadi valid ketika sweep kemudian dia reverse terjadi shift in market structure di sini meninggalkan fair value gap jadi candle yang ngebreak swing high di sini meninggalkan fair value gap, ini disebut unicorn model. Tapi kalau ini enggak ya teman-teman, walaupun dua-duanya tetap ya bisa dipakai buat entry, tapi kalau ini secara spesifik inilah yang disebut sebagai unicorn model. Contohnya kayak di weekly one shot one kill di video sebelumnya ya. Kalau belum nonton Anda bisa nonton di sini. Ini saya menggunakan bukan unicorn model, tapi saya entry di failure swing ya karena kemarin di kolom komen tuh ada yang nanya, Bang, kenapa market structure di sana ya gitu ya. Jadi ya kalau ini ya teman-teman nanti bisa nonton lagi videonya. Di sini lihat ya, di sini ada SMT dengan silver. Jadi dia gagal untuk melakukan sweep liquidity di low di sini. Oke, low di sini gagal di sweep. Dia melakukan failure swing dan ternyata begitu di cross check dengan silver juga ternyata ada SMT di sini. Gagal dia melakukan failure swing, kemudian dia sudah reject ke atas dengan cepat ya. Nah, ketika ini terjadi, ini tetap breaker kan. Tapi ini bukan unicorn model. Makanya kalau teman-teman teliti, saya juga tulisnya di sini breaker plus fair value gap. Saya nggak tulis di sini unicorn model karena memang ini bukan unicorn model. Apakah ini entry bisa dipakai? Ya bisa lah. Ya, kita tahu di sini ada smart money, ada SMT di sini, kita di sini ada breaker block, ya di sini juga ada fair value gap kecil. Otomatis kita bisa percaya bahwa ini adalah strong support dan lihat bagaimana distribusi candlenya bergerak dengan sangat cepat. Tapi ini bukan unicorn model. Jadi saya mau ngasih lihat aja teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke pembahasan unicorn model. Inilah unicorn model yang sesungguhnya. Jadi ketika terjadi sweep liquidity di sini, kemudian swing high-nya itu yang melakukan sweep atau yang mendorong sweep itu di break dengan displacement candle, dan ketika candle yang nge-break juga meninggalkan fair value gap. Nah, di sini terjadi titik pertemuan antara breaker block dengan fair value gap. Ini yang disebut sebagai unicorn setup atau unicorn model, yaitu gabungan antara breaker block dengan fair value gap. Dan ini adalah salah satu bisa dibilang
apa ya, ya A plus setup lah ya. Jadi memang dia strong banget kalau teman-teman tahu cara menggunakannya, kalau teman-teman tahu betul-betul memanfaatkannya. Jadi tetap balik lagi, ini adalah continuation pattern, oke? Jadi jangan pakai ini kalau biasnya itu lagi berlawanan. Anda nggak bisa pakai counter trend dengan modul ini. Ini adalah modul continuation, oke? Karena perhatiin deh, kalau kita tarik di sini, low di sini, high di sini. OTI-nya kan di kisaran sini, ya kan? Mungkin Anda nyari di sini ada order block, lalu di sini ada OTI. Mungkin Anda pikir, oh saya entry-nya di sini, tapi ternyata dia turun di sini. Padahal kan ini masih masuk area premium, belum masuk area diskon. Dalam arti price lag ini, kalau kita tarik Fibonacci, ini kan masih masuk area premium. Tapi kenapa dimasuk premium dan dia mantulnya kenceng gitu ya? Nah ini karena ada unicorn modul atau unicorn setup ini ada titik pertemuan antara breaker block dengan fair value gap dan membuat kalau di bawah sini ada fair value gap membuat fair value gap ini menjadi breakaway gap dan ini adalah tanda bahwa memang harga sudah siap melakukan distribusi dengan cepat dan kencang. Biasanya tuh lajunya tuh kencang teman-teman ya. Jadi kenapa banyak banget yang menjadikan ini favorit setupnya karena selain dia strong banget dalam arti itu drawdownnya biasa kecil banget ya teman-teman. Saya pribadi udah backtest unicorn model khusus untuk gold, tapi saya pakainya di H4. Jadi entry saya hanya pakai di H4. Nah, itu adalah salah satu dari sekian banyak entry modul backtest saya ya, yang saya pakai di Traders Family juga. Tapi saya pakainya hanya entry di H4. Jadi saya pakai itu untuk swing model dan itu memang bagus banget ya. Kita punya drawdown tuh kecil. Jadi banyak juga yang pakai stop loss itu hanya di bawah fair value gap-nya. Ya, kalau masalah itu saya nggak mau terlalu ngomong lah ya teman-teman ya. Itu balik lagi mesti diuji dengan data backtest. Apakah kalau ditaruh di bawah fair value gap ini berapa data backtestnya? Apakah win rate-nya masih bagus atau justru win rate-nya jadi jelek gitu ya? Nah, itu nanti bagian teman-teman itu adalah PR-nya teman-teman untuk melakukan ya. Jadi bisa memaksimalkan unik. Kalau misalkan cocok dengan unicorn model, ya Anda bisa fokus di sini betul-betul menjadi master untuk eh, modul ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga tahu bagaimana menempatkan stop loss yang bagus. Tapi saya pribadi, saya udah backtest unicorn model ini untuk gold di H4. Hasilnya memang luar biasa ya. Cakep sekali gitu. Ya, jadi emang betul-betul ya banyak yang apa ya banyak banget yang suka dan memang saya akui ini modul yang betul-betul pakem banget ya oke banget gitu dan weekly one shot one kill kan juga kalau teman-teman lihat nggak ya memang mayoritas weekly one shot one kill kan entry entry saya di order block gitu cuman ada juga momen-momen di mana saya entrynya di breaker block betul kan nah gitu jadi silakan ya teman-teman kalau misalnya cocok dengan unicorn model ya jadi silakan di backtest silakan dimaksimalkan gitu ya jadi ini bisa di apa ya ya bisa di print lah, bisa di print, bisa dilihat-lihat, dipelajari. Inilah unicorn model. Oke, jadi pastikan dia ada sweep liquidity, masuk di higher time frame PD Ray ya, lalu candle yang ngebreak si swing high ini juga meninggalkan fair value gap. Jadi ini adalah rules-rules, aturan-aturan yang harus ada untuk membuat atau mengatakan bahwa setup ini adalah setup unicorn model, ICT unicorn setup. Oke. Nextnya, kita masuk dulu ke position trader dan swing trader. Jadi saya ambil contoh dari time frame yang lebih besar dulu. Nah, ini gold di H4 ya. Nah, kita mau coba lihat. Teman-teman coba boleh di pause sebentar nggak ini videonya dan coba teman-teman sambil latihan nih. Sambil latihan. Kira-kira dari price action begini, bisakah teman-teman mengenali di mana unicorn setupnya itu terbentuk? Bisa nggak? Coba cari di mana di sini sweepnya udah saya kasih kisi-kisi nih. Ya, jadi sweepnya jelas di sini udah ada sweep. Jadi teman-teman tinggal cari di mana breaker blocknya dan ketika breaker block itu di break dengan displacement candle, dia muncul fair value gap apa enggak. Nah, coba mungkin mau yang pause videonya, dilihat dulu, dicari tahu kira-kira di mana nih ICT Unicorn setupnya. Oke? Nah, saya anggap aja udah ya. Oke, jadi saya pakai nipstick nih. Ya, jadi ini ya kita lihat bahwa ini adalah swing high terakhir, formasi 3 candle, 1, 2, 3 ini. Dan ini adalah swing high terakhir yang mendorong harga ngelakuin sweep di sini. Kemudian swing high ini itu di break dengan displacement candle ya. Betul kan? Nah, jadi di sini adalah breaker blocknya, di sini adalah fair value gap-nya.
Oke, dan kalau kita tarik juga nih antara OTI-nya gitu ya, ini juga masuk ke area diskon ya. Dia masih masuk ke area diskon, bahkan dia ada di bawah dia mungkin ada di kisaran 79%. Jadi memang ini bagus banget untuk kita jadikan area entry. Jadi kalau teman-teman yang suka dengan swing trading atau position trading yang nggak mau terlalu pusing gitu ya, karena kan banyak juga tuh yang ngechat, bang, saya full time, maksudnya profesional. Jadi dari pagi sampai sore di kantor, gimana nih setup yang cocok dan segala macam. Ya banyak sih sebenarnya kalau Anda mau nonton YouTube saya, tapi mungkin ini bisa jadi salah satu yang favorit juga untuk bisa teman-teman pakai nih. Jadi seperti saya sendiri juga waktu nge-backtest unicorn setup ini saya pakai entry-nya di time frame H4 dan itu hasilnya memang bagus banget ya teman-teman. Itu ya teman rasain sendiri lah ya, rasakan sendiri dan memang ini cakep banget sih gitu. Jadi ini bisa jadi salah satu yang bisa dipakai kalau teman-teman tuh nggak bisa terlalu banyak lihat chart tapi mau dapet entry yang RR-nya bagus, drawdown-nya nggak terlalu tinggi gitu, nangkep ya. Perhatiin deh. Ya kalau ini kan kalau di sini mungkin baru cuma satu dua contoh. Tapi nanti kalau teman-teman udah mulai nge-backtest tuh teman-teman ngelihat sendiri tuh. Dia tuh kalau masuk ya kayak gini nih. Ini sering banget nih ketemu begini. Artinya apa? Masuknya tuh bener-bener cuma di sweep, kemudian dia langsung reject dan reject itu biasa kenceng. Kenapa makanya ini jadi salah satu favorit banget dan drawdown itu kecil teman. Bandingin sama mungkin PD Ray lain kalau yang balik lagi ya masing-masing PD Ray punya fair value gap tapi menurut saya pribadi yang udah backtest unicorn setup ya di gold ya saya nggak tahu pair lain. Yang saya perhatikan tuh polanya memang dia tuh masuknya tuh cantik banget ya. Jadi dia masuknya tuh drawdownnya sedikit sekali gitu. Nah jadi nanti begitu selesai di backtest teman-teman bisa lihat lagi data backtestnya diulang-ulang. Terus bisa nge-backtest ulang lagi, bukan buat sekarang fokusnya bukan buat nyari probabilitas lagi, tapi memaksimalkan tempat menaruh stop loss-nya. Jadi saya tuh kalau backtest tuh nggak pernah satu kali selesai gitu teman-teman. Saya tuh kalau misalkan weekly one shot one kill gitu, saya kalau backtest weekly one shot one kill itu kan berkali-kali gitu. Jadi saya ketika saya selesain dulu satu kali puter 100 data lebih ya. Kalau dapat 100 data setup lebih kan berarti data historinya lebih dari 100 dong. Kayak kalau kalau saya nggak salah, weekly one shot one kill itu untuk dapat 100 data, saya butuh sekitar hampir 400 data, teman-teman. Jadi dari 400 minggu, itu baru tuh dapat 100 data setup yang kejemput, kena antus, ada hasilnya, antara kena SL sama kena TP, nangkep maksud saya. Nah, jadi kayak begitu. Jadi satu kali puter dulu, begitu satu kali putar selesai, wih gila win rate-nya bagus banget, RR-nya bagus banget. Oke, ini cocok nih sama saya nih. Average holding period-nya juga nggak terlalu lama, di 1,5 hari kan, antara atau sampai 2 hari kalau weekly one shot one kill. Wah ini cocok banget nih. Jadi biasanya kalau udah ketemu yang cocok begitu, saya ulang lagi tuh, saya backtest ulang lagi. Cuman backtest kedua itu saya nggak lagi fokus nyari win rate atau RR, tapi saya evaluasi setup-setup yang udah terjadi. Saya coba memaksimalkan tempat menaruh stop loss-nya biar RL-nya lebih bagus lagi tanpa mengurangi win rate-nya. Ya, jadi nanti teman-teman yang udah backtest pasti ngedong nih sama omongan saya, tapi yang belum backtest ya garu-garu kepala gitu ya. Jadi itu aja teman-teman. Jadi memang buat saya pribadi yang udah nge-backtest unicorn setup ini saya suka nih ya. Drawdown itu kecil sekali ya. Walaupun ya kalau soal tempat penaruh stop loss saya balikin lagi ke teman-teman deh. Oke. Nah, di sini misalkan kita bisa naruh stop loss-nya itu di fair value gap di sini ya. Dan kita bisa targetin di sini. Dan ini dapat 2,2 R gitu. Jadi memang banyak yang kalau misalkan entry-nya di unicorn setup begini, itu dia naruhnya cuma di breaker block atau di fair value gap-nya. Karena kita juga lihat ya, dua bearish candle ini ketika di break kan ini sendiri juga jadi order block ya. Jadi harusnya dia harusnya itu nggak boleh nge-break low di sini. Cuman mungkin sometimes ketika misalkan di hari ketika kejemput itu misalnya ada news, ya kan bisa aja weaknya do damage kan. Jadi weaknya bisa aja nembus, tapi ternyata ujung-ujungnya closing bodinya di atas kayak gini nih, di atas konsekuen encroachment si fair value gapnya. Bisa aja kan gitunya. Jadi itulah gunanya backtest ya, nggak bisa satu kali putar selesai, itu pasti berkali-kali untuk memaksimalkan rewardnya, untuk memaksimalkan
setup teman-teman ya gitu. Jadi ya ini untuk yang position trader atau untuk swing trading ini cocok nih buat teman-teman yang suka atau yang merasa bahwa nggak bisa lihat chart tapi pengen dapet yang entry yang pergerakannya bagus. Maksudnya ketika dari entry ke TP tuh dia nggak makan waktu terlalu lama ya. Satu, terus kedua drawdownnya kecil. Nah ini bisa mulai nge-backtest pakai modul ini dan bisa pakai time frame 4 jam ya untuk bisa mulai cari entry point-nya gitu kan. Oke, nah next. Ini juga sama, jadi ini weekly kan yang biasa weekly one shot one kill. Ini juga unicorn model, tapi pakai time frame-nya 4 jam lagi. Dan ini juga cantik sekali ya, ini gold. Ya kita lihat di sini ada sweep ya, kita lihat di sini ada high, ada high, ada high, ada high, semuanya di sweep ya. Di sweep masuk dan dia ketika nge-sweep dia juga masuk ke dalam sebuah higher time frame di delay. Jadi daily fair value gap. Jadi kalau kita ke daily itu di sini ada daily fair value gap dan kita lihat di H4-nya juga di sini ada fair value gap H4 dan dia nge-sweep semua eh, buy stop di sini ya. Masuk dia nge-sweep buy stop di sini, masuk ke sebuah daily fair value gap, lalu kemudian rejectnya kuat sekali ya. Jadi ini udah terlihat jelas sekali bahwa ini adalah strong displacement candle. Oke. Nah, oke, nyampe situ dulu. Coba teman-teman kalau mau pause videonya dan coba kira-kira tebak di mana letak unicorn setupnya di price action ini. Ayo, silakan teman-teman. Oke, saya anggap aja udah ya teman-temannya. Jadi saya pakai lipstick nih untuk price action ini. Ya, simple ya. Harusnya nggak sulit mengenalinya ya. Ya nggak sih? Ya kan? Harusnya nggak sulit sih mengenalinya. Apalagi teman-teman yang udah nonton video saya dari playlist satu tuh harusnya udah nggak ada masalah sih ngenalin unicorn model. Cuman mungkin masalah breaker blocknya atau masalah naratif time frame besarnya aja yang masih bingung. Jadi ini udah jelas ya, narasi time frame besarnya juga jelas ya, dia lagi strong bearish. Oke. Di sini juga kelihatan banget ada displacement candle kenceng ya, dan dia juga rejectnya dari higher time frame PT Ray. Jadi kita bisa yakin bahwa dia tidak akan melanggar high di sini ya, high di sini jadi protected high-nya dia, dan dia akan melanjutkan continuation ke bawah. Jadi kita lihat di sini adalah swing low terakhir dia yang melakukan sweep ya, formasi 3 candle ini. Ini lihat dong yang nge-break. Di breaknya candle-nya nggak main-main ya. Candle-nya displace banget nih. Gede banget, strong banget. Dan ketika candle ini nge-break si swing low ini, dia juga meninggalkan fair value gap ya. Fair value gap yang besar begini. Jadi kita bisa pakai juga dari high sini ke low sini untuk mencari premium diskonnya. Jadi kita mau cari sell di area premium dan kita lihat di sini juga bertepatan dengan area premiumnya ya. Itu 62 dan 70.5. Jadi ini cakep banget nih unicorn modelnya. Nah, sisanya udah tinggal entry aja ya. Kita bisa entry di mana? Ya, misalkan mau entry di breaker blocknya sini ya. Oke, dan stop lossnya ditaruh di candle terakhir ini juga nggak masalah, nggak harus di ujung sini ya. Tapi balik lagi teman-teman untuk memaksimalkan peletakan stop loss sebaiknya backtest ya, dan biasanya backtest itu nggak mungkin bisa selesai satu kali putaran, oke? Dan ini menghasilkan 6,6 R, jadi cakep banget ya. Itulah enaknya time frame gede teman-teman, nggak perlu terlalu pusing ya, nggak perlu liatin chart terus, tapi enak gitu sekali gebuk tuh ya sebulan 1-2 kali setup begini kan selesai enak ya gitu. Jadi secara psikologi juga kita tenang gitu ya kan. Nah jadi ini bisa dijadikan mungkin kalau cocok ya nanti bisa di backtest dan nanti kabarin saya gimana hasilnya, oke. Nah next lagi kita ke intraday atau scalping trader. Jadi ini memanfaatkan unicorn model tapi mainnya itu di time frame yang kecil ya. Nah, ini kalau udah main time frame kecil, teman-teman harus betul-betul taat ya, submit to the time. Jadi harus tunduk pada waktu. Jadi kayak begini nih. Jadi begitu video one shot one kill, one shot one kill mulu sih dari tadi. One trade setup for life ini kemarin muncul ya. Ini banyak yang ya banyak yang DM di Instagram. Ada yang bilang, "Bang, makasih banyak." Oh ya, banyak yang doain ya. Thank you ya buat doain teman-teman ya. Nah, terus ada juga biasanya, "Bang, ini kok kena SL?" Abis kena SL tiba-tiba dia baru bergerak gitu ya. Biasanya yang ngomong-ngomong begitu sih cuma kasih satu pertanyaan. Pertanyaan sih begini. Itu entry-nya udah setelah setengah 10 belum? Baru hehehe, belum, Bang. Ya kan? Jadi
kadang letak kesalahannya tuh kita tahu kok sebenarnya kita salah di mana. Kita salah karena tidak mengikuti aturannya. Padahal rules-nya tuh udah saya tulis dengan sangat jelas dan Anda bisa tonton lagi videonya dan Anda bisa baca rules-nya dengan jelas dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman memang udah ikutin rules-nya, semuanya udah diikutin dengan taat, dengan disiplin, kena stop loss, ya udah gitu. Itu kan bagian dari probabilitas saja karena setiap metode itu tidak ada yang win rate-nya sampai 100% gitu. Semua metode itu pasti punya win rate-nya. Tapi kalau teman-teman kena stop loss-nya itu karena kesalahan teman-teman sendiri dalam arti belum setengah 10 tangan udah gatel pengen pencet ya, atau belum ada displacement candle, belum ada PD Ray udah main pencet. Ya itu kan berarti kan memang eh, loss itu terjadi karena memang kesalahan si tradernya. Oke, bukan dari probabilitas memang stop lossnya atau probabilitas metodenya gitu ya. Jadi, nah ini bisa dikombin dengan One Trade Setup for Life. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, silakan nonton dulu di One Trade Setup for Life. Itu simple banget tuh metode ya. Tapi itu keren banget. ICT aja Mbak bilang kuasai metode itu Anda bisa berhenti bekerja dalam waktu 90 hari. Karena memang simple banget dan efektif banget. Nge-backtestnya juga kan nggak sulit, ya kan? Nge-backtestnya juga kan nggak pindah-pindah time frame. Hanya pakai satu time frame dan itu bisa di backtest. Jadi harusnya sih udah nggak ada alasan lagi kalau betul-betul teman-teman serius mau jadi eh, trader yang mandiri dan profitable. Oke. Nah, kita masuk ke sini sekarang. Coba di sini ya. Coba di pause lagi videonya. Anggap aja ini latihan lah, oke. Coba di pause videonya, diperhatikan betul-betul setelah garis ini yang saya tanda ini ya, garis setengah 10 di mana injeksi volume itu masuk ke market di New York Session. Ketemu nggak eh, unicorn modelnya di sini? Coba teman-teman, saya minta di pause dulu, coba dicari dulu, ketemu nggak unicorn model di price action ini setelah jam setengah 10? Oke, saya anggap udah ya, saya anggap udah di pause, saya anggap udah dipelajari dan ini kelihatan ya. Oke, ini saya langsung pakein lipstick aja ya. Ini kelihatan ya, ini breaker blocknya, ini bullish breakernya. Lihat candle yang ngebreak ini penuh dengan displacement candle, betul. Dan dia juga meninggalkan ketika dia ngebreak si swing high ini ya, ketika dia ngebreak dia meninggalkan fair value gap ya. Lalu juga kalau kita tarik OTI-nya high di sini, low di sini, sorry, high di sini, low di sini, ini ketemu OTI-nya ya. Jadi ini juga masuk area diskon dan dia masuk sedikit langsung boom ya, masuk ke sweep previous daily high di sini. Oke. Atau mau incer di high sini juga boleh ya. Jadi simple ya. Jadi kalau misalkan setelah setengah 10 ya, dan lihat dong pergerakannya. Ini kan kalau scalping kan enaknya begini. Betul nggak? Masuk. Nah ini time frame 5 menit. Coba lihat nih. Begitu dia masuk 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 menit dapat selesai. Oke? Enak kan kayak begini? Besok bisa diulangin lagi. Lusa bisa diulangin lagi. Betul nggak? Jadi enak gitu. Itulah pentingnya time and price. Ketika kita submit to the time, level harga itu baru menjadi penting ketika waktunya itu cocok atau waktunya itu pas. Karena hanya di waktu-waktu tertentu ada injeksi volume yang membuat harga itu bergerak dengan kencang, teman-teman. Nah, ini jadi kalau teman-teman mau mencoba untuk memakai unicorn model di lower time frame, bisa digabung dengan One Trade Setup for Life dan entry modulnya bisa menggunakan unicorn model. Wih, itu perfect banget nggak sih? Ya, setengah 10 ketika injeksi volume masuk, entry-nya pakai unicorn model. Wih, itu perfect combination ya. Jadi silakan di backtest dan silakan dicoba dan saya tunggu nanti hasil teman-teman di Instagram. Kabarin saya di DM Instagram, oke, yang udah selesai backtest, oke. Nah, ini dapat 2,8 R. Bayangin nih, 30 menit tadi ya. 30 menit dapat 2,8 R. Hampir 3 R hanya dalam waktu 30 menit. Besoknya bisa diulang lagi gitu ya. Coba Anda kurang apa lagi coba gitu ya. Dan Anda percaya sama saya. Anda kalau ikut mentor-mentor luar, Anda bayar berapa ratus dolar untuk diajarin metode-metode begini. Anda belajar, saya tahu setengah 10 ini aja ya, setengah 10 ini aja teman-teman, satu setup sederhana ini, time and price ini di setengah 10 ini aja
ini nemuin ini aja itu lama dan makan waktu dan makan biaya teman-teman gitu. Jadi kalau yang serius harusnya sih nonton YouTube saya, playlist YouTube saya tuh udah lebih dari cukup ya. Anda nggak perlu bayar ratusan dolar untuk ikut mentor dari luar negeri hanya untuk diajarin apa yang udah saya ajarin di playlist YouTube saya. Jadi kalau yang udah betul-betul serius nih pengen jadi trader yang mandiri, yang udah enek ya, yang udah mual dikerjain oknum, yang udah bosen dikasih sinyal, yang udah bosen tiap kali buka sosmed ngelihat iklan-iklannya mentor-mentor anak-anak muda ya kan badan six pack ya kan pamer-pamer mobil gitu ya kalau yang udah enak begituan udah deh ya teman-teman mending Anda beli kuota ya Anda nonton playlist saya habis itu Anda backtest Anda bisa ke marketplace beli itu trading view buat 1 bulan harganya kan nggak nyampe 150.000 nanti habis beli ya di marketplace Anda backtest tuh jadi Anda manfaatinnya itu 1 bulan full tuh Anda backtest ini aja satu modul ini, satu model ini aja Anda backtest. Lalu Anda lihat sendiri bagaimana hasilnya. Oke, nanti setelah itu Anda bisa praktek di akun demo 3-6 bulan ke depan dengan disiplin, hasilnya bagus, Anda bisa pindah ke real account. Oke, jadi kalau betul-betul mau tuh harusnya udah nggak ada alasan lagi sih, gitu. Jadi pakai kacamata kuda, ya, tutup mata, tutup telinga, nggak usah dengerin lagi oknum-oknum di luar sana, udah fokus aja cari satu modul entry yang cocok dari playlist YouTube saya, fokus di situ, kuasain di situ, jadi master di bidang itu. Lalu setelah itu backtest. Ya, cukup kurang dari 150.000 beli di marketplace, 1 bulan sikat full backtest, 1 bulan clear, dapat datanya, ya. Habis itu coba di demo, selesai teman-teman. Perjalanan Anda menjadi profitable trader yang mandiri bisa dimulai dari sekarang. Apalagi ini udah mendekati 2025. Mau sampai kapan ketergantungan sinyal? Mau sampai kapan dikerjain oknum? Mau sampai kapan jadi donatur buat broker Anda? Emang nggak pengen ngerasain enaknya withdraw tiap minggu gitu? Habis itu ajak keluarga Anda jalan-jalan, makan, nginep di hotel, ya berenang bareng, ya kan? Jadi, ayolah teman-teman gitu ya. Saya berusaha memberikan yang terbaik, tapi saya juga pengen teman-teman juga bekerja sama dengan saya, memberikan upaya yang terbaik ya. Pilih satu modul, kuasai itu, pilih satu pair, backtest, dan latihan di demo 3-6 bulan ke depan, setelah itu baru bisa pindah ke akun real. Oke, saya tunggu Anda di puncak kesuksesan ya. Saya tunggu kesaksian-kesaksian dan testimoni-testimoni Anda ketika Anda sudah berhasil menjadi profitable trader yang mandiri. I wish you a lot of good luck. Oke, teman-teman ya. Oke, next ya. Lanjut, kita masuk ke sell setupnya. Jadi sama nih, tetap pakai 9:30 karena ini adalah manipulation time. Dan yang udah backtest pasti ngelihat ya, di dekat 9:30 ini selalu terjadi either dia manipulate atau dia sebelum 9:30 udah kelar manipulate. Kalau setelah 9:30 dia manipulate, kita tinggal tunggu displacement candle. Kalau sebelum 9:30 udah manipulate kayak begini, di selesai 9:30 kita tinggal nunggu displacement candle-nya. Oke, yang udah backtest ngerti lah sih ngomong apa. Oke, ini London session high-nya, ini London, oh sorry ini salah kasih nama, ini London session high, ini London session low-nya, ini 9:30-nya, dan dia udah nge-sweep sebelum 9:30, dan lihat setelah 9:30 ada displacement candle. Ini mentorship 2022 banget ya sih? Ya kan di sini harusnya Anda juga udah menemukan di mana letak ICT Unicorn Setup-nya. Kalau belum Anda bisa sekali lagi pause, anggap aja ini latihan ya. Anggap aja ini latihan ya. Jadi jangan cuma nonton video saya sambil leha-leha gitu ya, sambil ngemil-ngemil gitu, tapi juga dijadiin momen buat latihan lah. Kira-kira bisa nggak nemu di mana letak Unicorn Setup-nya? Oke? Nah, saya anggap aja udah ya. Nah, ini saya pakai lipstick. Ya, simple banget ya. Sini kita lihat ada swing low-nya ya. Ini adalah si bearish candle ini dan ini menjadi bearish breaker ya. Dan di sini ada fair value gap nih mentorship 2022 banget ya. Shift masuk ke fair value gap, drop. Oke. Dia drop sampai ke London session low plus di sini ada sell side liquidity juga atau ada previous daily low-nya. Dan simple banget ya menggunakan mengcombine antara unicorn model dengan apa namanya time ini ya 9:30 manipulation time ini. Nah ini kalau Anda entry di apa namanya fair value gap ya.
stop lossnya taruh di sini seperti biasa di swing low ini, sorry swing high ini. Anda exit di London Session Low aja, Anda dapat 2R. Anda mau hold lagi TP sedikit ya. Dan saya tekenin sekali lagi pentingnya parsial karena baru tadi sebelum saya record video ada lagi tuh yang DM bang, nyobain one trade setup for life bang, Euro USD kemarin malam ya, dia DM Instagram dia bilang iya bang, tamak ini bang, harusnya kalau 1:2 mah udah closing. Jadi dia ngeholdnya tuh panjang banget temen-temen kayak begini ya. Ini kan kebetulan price actionnya lagi bagus. Nah dia ngeholdnya panjang banget TP-nya. Dan ternyata begitu udah turun panjang, ternyata dia balik lagi ke area entry baru drop lagi. Jadi at the end dia kena break even doang teman-teman. Setelah udah ngelewatin 2R lebih gitu. Jadi saya bilang ya makanya saya bilang ya selalu take partial lah gitu. Karena ngalamin kejadian begitu tuh nggak enak gitu. Itu juga itu ngaruh ke psikologi. Anda kalau udah kayak begitu, Anda mau analisa market lagi, itu kan udah lemes ya, udah capek, udah bad mood gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Tapi kalau Anda udah take partial di sini, dia mau balik lagi kena BEP dia turun, ya udah gitu. Ya kesel sih tetap kesel lah manusia. Tapi kan ya udahlah gitu toh udah balance-nya udah nambah gitu dan di sini pun Anda nggak kehilangan apapun gitu. Jadi pentingnya sekali lagi saya tekankan untuk take partial ya, jangan jangan terlalu overconfidence ya, selalu merasa bahwa SL mau setipis tisu tapi TP mau segede-gede gaban, segede gajah gitu ya. Jangan ya, mental begitu jelek teman-teman ya. Kita realistis lah ya. Kita realistis, kita pakai logika kita pakai, otak kita pakai. Ya, namanya market tuh nggak ada yang tahu ya. Jadi selalu kita take partial, don't be over confidence. Ya, jangan terlalu percaya diri, terlalu angkuh ya. Selalu take partial, lalu sisakan lot kecil untuk biarkan dia running ya, left running aja dan kita set break even. Oke, jadi biar kalau kejadian kayak tadi, kayak yang barusan DM Instagram sore-sore sebelum saya recording, itu kan kesian juga teman-teman. Itu kan bukan setup yang nggak berhasil, setupnya berhasil loh. Cuman dia nggak take partial aja, karena namanya market kita kan nggak ada yang tahu ya teman-teman. Oke, jadi ini bisa pakai dua lot ya, 8. Kalau saya sih gaya saya ya teman-teman, 80% dari total lot saya pasti take profitnya di sini, sisanya 20% lot kecil ya. Saya biarin aja untuk sampai ke previous daily low-nya atau ke sell side liquidity atau drawn liquidity yang dituju. Dan ini dapat 2R, yang ini dapat 5,26R. Jadi oke banget ya. Gitu teman-teman. Nah, ini juga selalu satu contoh terakhir ya. Dan kenapa ini saya bawa? Karena ini cukup bagus. Dan buat saya ini adalah A plus setup kita. Apa maksudnya A plus setup kita gitu? Bedanya adalah dia melakukan double purge atau double sweep. Ngerti ya? Dia nggak cuma nge-sweep London Session High, dia juga nge-sweep previous daily high. Jadi kalau dia nge-sweep dua sweep begini, ya, ada dua draw on liquidity penting yang di-sweep dalam satu gerakan, itu saya suka banget tuh. Favorite saya banget. Nangkep ya maksudnya. Kalau yang tadi kan sebelum-sebelumnya hanya nge-sweep London Session High, London Session Low, kemudian dia reverse. Tapi kalau terjadi seperti ini, dia nge-sweep London Session High, terus dia nge-sweep lagi sekali lagi sebuah draw on liquidity lain ya, previous daily high di sini, dan ini terjadi dalam satu gerakan. Ini cakep banget teman-teman ya. Ketika ini terjadi, apalagi udah displace begini ya, ini saya cepet aja jadinya. Nah ini swing low terakhir ini, di sini ada fair value gap, di sini juga OTI kalau kita tarik, jadi cakep banget ya. Ada unicorn model yang berselaras dengan optimal trade entry, kita bisa entry di sini. Dan boom. Jadi ini di New York Session dia nge-sweep London Session dan dia nge-sweep previous daily high. Dan ini ngasilin 3,42 R. Jadi ini adalah favorite setup saya nih. Ketika dia nge-sweep dua draw on liquidity penting dalam satu gerakan ya, dalam satu sapuan dia menyapu dua draw on liquidity sekaligus. Ketika ini terjadi, ini pasti akan menambah tingkat probabilitas setup teman-teman untuk unicorn model ini. Oke, jadi silakan ya teman-teman yang suka, silakan di backtest, silakan dipelajari lebih lanjut, silakan difokusin di satu pair, oke? Satu pair, satu modul itu jauh lebih cukup, oke? Nah, gitu. Nah, ini untuk
buy-nya gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini ya. Di sini ada sweep liquidity di dalam sebuah fair value gap. Oke. Jadi ada sweep liquidity di dalam sebuah fair value gap. Di sini juga salah satu setup favorit saya gitu ya. Nah, ini setengah sepuluhnya nih. Nah, ini adalah previous daily high-nya, di mana ini menjadi draw on liquidity kita. Jadi, walaupun ini setengah sepuluh ya, dan dia nge-sweep sini ya, itu jangan ngafal pola ya. Jadi nge-sweep langsung cari sell, nge-sweep cari buy gitu. Tapi kita harus ingat ya, seperti di One Trade Setup for Life kan saya bilang rules-nya itu adalah kita tidak perlu mengerti daily bias, tapi kita perlu mengerti di mana draw on liquidity selanjutnya. Ketika harga udah ada di posisi ini, dan di sini ada previous daily high, mana yang lebih logis untuk dilakukan algoritma? Berhenti di sini setengah 10 dia turun lagi, gak pernah nge-sweep ini, atau dia nge-sweep ini dulu baru turun? Ayo, pasti nge-sweep ini dulu ya. Makanya kenapa saya bilang menjadi ICT trader itu bukan menjadi sebuah trader pattern, bukan menjadi seorang trader yang menghafal pola. Dan itu yang saya lihat banyak banget terjadi di trader-trader luar. Udah 2-3 tahun jadi ICT pindah lagi ke support resistance. Atau yang udah belajar ICT sekian lama ujung-ujungnya bilang scam. Padahal daya tangkap dia atau daya tangkap mereka yang belum memahami sepenuhnya dengan bagaimana cara trading menggunakan ICT. Dan krusial banget, kenapa? Karena liquidity aja belum bisa ngerti gitu. Jadi kalau liquidity, konsep liquidity aja belum bisa ngerti, Anda entry-nya pakai ngafal pola, ya udah deh habis dah gitu ya. Jadi selalu ingat di mana draw on liquidity yang dituju karena algoritma itu diciptakan atau ditugaskan itu cuma punya dua tujuan. Yang pertama mencari liquidity, yang kedua rebalance imbalance. Jadi ketika harga setengah 10 di sini, sementara di sini ada previous daily high di mana di sini banyak liquidity, masa iya sih dia turun? Ya kan lebih logik kalau dia ngambil dulu semua liquidity di atas ini, baru dia turun ke bawah. Iya kan? Nah, jadi kalau kasusnya begini, ya gimana coba entry-nya? Langsung aja ya, biar nggak terlalu panjang. Ya ini ya, unicorn modelnya ada di sini ya. Di sini ada swing high-nya. Ini bullish candle-nya di break dengan displacement candle, di bullish breaker, fair value gap, bisa entry di sini, dan exit di sini. Dan kita dapat 2,2 R. Oke, jadi simple ya, tetap memahami di mana draw on liquidity itu yang akan dituju selanjutnya itu sangat amat krusial teman-teman ya. Kemampuan memahami draw on liquidity. Oke, dan ini satu contoh terakhir nih untuk forex ya kan dari tadi gold ada Nasdaq juga. Nah ini untuk forexnya lihat ya setengah 10 sini ngapain? Ini setengah 10 dia turun sedikit ya. Di sini ada London Session High. Sekarang balik lagi deh ke liquidity tadi. Di sini ada London Session High, di mana di sini pasti ada liquidity. Karena di sini lihat dong, ya. Berarti kan di sini pihak seller sedang diuntungkan. Dan ketika pihak seller diuntungkan, di sini original consolidation-nya, ya, pasti algoritma akan menyerang pihak yang sedang diuntungkan ini. Dan ke pihak diuntungkan ini kira-kira tempat mereka menaruh stop loss di mana? Ya kan pasti di atas ini kan. Nah, setengah 10 di sini. Oke, liquidity-nya di sini. Mungkin nggak setengah 10 dia langsung turun begini. Atau logikanya setengah 10 kita tunggu dulu sweep terjadi di previous London High ini. Baru ketika ada displacement candle kita entry. Yang kedua ya. Jadi tetap pemahaman kita terhadap di mana letak draw on liquidity itu menjadi sangat amat penting teman-teman ya. Memahami liquidity itu penting sekali. Kalau yang masih bingung tentang liquidity itu ada beberapa video saya udah banyak lah tentang liquidity itu bisa ditonton semua. Setengah 10, oke, kita lihat ada manipulate ke atas, sweep, reviews London High, semua liquidity diambil, lihat displacement candle-nya, ini menandakan bahwa memang di sini banyak liquidity ya, makanya kecepatan menjadi penting di sini, karena dia tidak mau membiarkan pihak seller ini di melikuidasi posisinya terlebih dahulu. Kemudian ya udah, ini breakernya ya, ini 1, 2, 3, 4 nih semua candle bearish ini. Oke, semua candle bearish ini saya tandain sebagai bearish breakernya. Ini ada fair value gap ya. Oke, jadi dia masuk ke sini,
Boom. Oke, di sini ada previous daily low juga sebelumnya. Nah, ini dapat 2,19 R. Kalau exitnya di sini dapat 2,5 R, which is bagus banget karena ini bisa dilakukan daily. Ya mungkin nggak secara harafiah setiap hari setup begini ada, tapi mungkin satu minggu 2 kali, 3 kali bisa jadi ada kan. Apalagi kalau Anda combine dengan beberapa pair, Anda bisa dapat banyak setup. Walaupun saya nggak rekomen agresif seperti itu, tapi itu balik lagi ke pribadi masing-masing aja ya. Oke? Nah, jadi seperti yang mungkin di judul ada bahas tentang ICT Balance Price Trend dan ICT Inversion Fair Value Gap. Tadinya sejujurnya saya mau jadi satu video, tapi kalau ngelihat durasinya nih saya ada jam di sini, kayaknya ini terlalu panjang. Jadi ini nanti saya jadiin sebagai next video aja ya. Nah, ini mungkin kisi-kisi sedikit. Kemarin saya entry di pakai inversion fair value gap, entry di Aussie dollar ya. Jarang-jarang ya saya entry di forex itu weekly one shot one kill tuh kalau di forex juga jarang banget. Cuman memang AUD USD kalau di forex saya favorit sih ya dibanding euro. Saya lebih suka Aussie dollar nggak tahu kenapa ya. Dan kebetulan kemarin ya karena saya harus cari 5 sinyal di bulan ini untuk bisa menuhin medal. Jadi kebetulan saya ngeliat setup bagus ini dan ini pas banget nih ada di daily inversion fair value gap tapi entry-nya pakai unicorn model. Cakep ya. Jadi dia masuk ke daily fair value gap, sorry, daily inversion fair value gap, lalu pindah ke time frame kecil dan entry-nya pakai unicorn model. Nah, ini nanti akan ada di next video ya, di mana saya ceritain gimana saya bisa dapat setup ini. Dan sejujurnya nih, kalau ditanya kenapa stop loss-nya di sini, Bang, ini ada dua ya, karena kan teman-teman tahu sendiri ya, minimal 20 pips teman-teman kalau di aplikasi TF itu. Jadi nggak bisa terlalu pendek-pendek juga gitu ya. Gitu. Jadi nanti ini setup ini akan saya bahas di video selanjutnya sekaligus tentang inversion fair value gap dan balance price range. Itu dua PD array yang cakep ya teman-teman. Jadi kisi-kisi nih ada 3 pasang PD array yang strong ya. Eh, breaker block dengan fair value gap, lalu inversion fair value gap dengan fair value gap, itu yang kita sebut sebagai balance price range ya. Dan order block ketemu fair value gap. Itu 3 pasang PD array yang cakep banget, yang strong banget PD array-nya. Oke, nah jadi gitu aja untuk video kali ini karena durasinya ini terlalu panjang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya bahas tentang inversion fair value gap dan balance price range gitu. Jadi thank you teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir ya. Buat para subscriber setia, buat para sahabat Traktir Kopi. Thank you banget buat support, buat dukungannya, buat doa-doanya ya yang hanya untuk DM di Instagram, ucapin thank you, terus doain saya dan keluarga. Aduh itu thank you banget teman-teman ya. Buat saya doa tuh kuasanya dahsyat. Jadi makasih teman-teman walaupun hanya doa saya bersyukur sekali ya. Terima kasih buat semuanya. Semoga kebaikan-kebaikan yang lebih besar dari Tuhan juga boleh turun untuk keluarga kalian semua ya. Gitu dan kita ketemu lagi di next video. Nanti saya kabarin seperti biasa di Telegram atau di sosmed. Jadi nanti saya kabarin lagi dan buat para sahabat Traktir Kopi kita ketemu di live Zoom weekend ya. Nanti saya info juga ntar apa ya nanti saya info lah untuk live Zoom berikutnya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Saya doakan sukses selalu menjadi trader profitable yang mandiri ya teman-teman. Jadi safe trade, happy cuan dan bye-bye.